Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang apa itu statistika. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, dan ini adalah tujuan dari kelompok kami berpresentasi. Baik saja, kami mulai dari anggota kelompok kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Marsha Dua Rizky dengan nomor NIM 25080694148. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan statistik dan juga siapa yang menggunakan statistik. Oke, statistik adalah ilmu pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan juga penafsiran data numerik untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif maupun efisien. Lalu, teknik statistik digunakan secara luas oleh pemasaran, akuntansi, pengendalian mutu, konsumen, olahragawan profesional, administrator rumah sakit maupun pendidikan, politisi, dokter, dan juga lain-lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Septiana Khairatullah Thaiba dengan NIM 25080694175. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memiliki metode pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data dengan cara informatif. Contohnya bisa kalian lihat di PPT ya teman-teman, dan contoh lainnya itu seperti perhitungan indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa, di mana pihak kampus mengumpulkan berbagai data dari nilai kelas dan nilai ujian untuk mengetahui IPK kita. Yang kedua ada statistik inferensial. Ini adalah sebuah keputusan estimasi berdasarkan sampel dalam populasi. Nah, sekarang apa sih populasi dan sampel itu? Simpelnya begini teman-teman. Populasi adalah kumpulan atau semua kemungkinan individu, objek, atau pengukuran yang diminati. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nah, seperti yang ada di gambar ya, semua populasi itu semua item, sedangkan sampel itu hanya sebagian dari populasi tersebut, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Naila Kamila dengan nomor NIM 25080694144. Akan menjelaskan tentang jenis variabel. Variabel itu dibagi menjadi dua, variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif itu karakteristik yang diteliti bersifat non-numerik, sedangkan variabel kuantitatif itu informasi dilaporkan secara numerik. Adapun contoh variabel kualitatif, jenis kelamin, afiliasi agama, jenis mobil yang dimiliki, negara bagian kelahiran, dan warna mata. Dan contoh variabel kuantitatif itu saldo rekening giro Anda, menit yang tersisa di kelas, atau jumlah anak dalam keluarga. Dan variabel kuantitatif itu dapat diklasifikasikan sebagai diskrit dan kontinu. Diskrit itu hanya dapat mengonsumsikan nilai tertentu dan biasanya ada celah antara nilai. Contoh, jumlah kamar tidur di dalam sebuah rumah atau jumlah palu yang dijual di Home Depot setempat. Adapun variabel kontinu dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu. Contoh, tekanan pada ban, berat daging babi, atau tinggi siswa di kelas. Halo, saya Azahra Ramadhana dengan NIM belakang 126. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai ringkasan jenis variabel. Nah, jenis variabel itu ada dua teman-teman, ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk contoh yang kualitatif itu bisa dilihat dari merek fisik, terus warna rambut, sama perkawinan. Sedangkan yang kuantitatif itu dibagi menjadi dua cabang lagi, ada yang distrik, ada yang kontinu. Nah, untuk contoh yang kuantitatif distrik itu ada anak-anak yang ada di dalam sebuah keluarga, lalu ada pukulan di lubang golf dan perangkat TV. Sedangkan untuk contoh yang kuantitatif distrik itu ada jumlah pendapatan, subat pajak, berat badan siswa, dan curah hujan tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiatul Zahra dengan NIM 25080694125. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tingkat pengukuran. Yang pertama ada tingkat nominal. Tingkat nominal adalah data yang diklasifikasikan ke dalam kategori dan tidak dapat disusun dalam urutan tertentu. Jadi kita cuma bedain kelompok, tapi nggak bisa diurutkan mana yang lebih tinggi atau rendah.
Misalnya warna mata, jenis kelamin, dan afiliasi agama. Yang kedua ada tingkat ordinal. Tingkat ordinal adalah melibatkan data yang disusun dalam urutan tertentu, tetapi perbedaan antara nilai data tidak dapat ditentukan atau tidak berarti. Kalau ordinal kita udah bisa bikin urutan, jadi ada rankingnya, tapi nggak tahu jarak antar urutan itu seberapa jauh. Misalnya di tes rasa minuman, Mellow Yellow ranking 1, Sprite ranking 2, kita tahu Sprite kalah dari Mellow Yellow, tapi nggak tahu kalahnya tipis banget atau jauh banget. Terus yang ketiga itu ada tingkat interval, mirip dengan tingkat ordinal dengan sifat tambahan yang memungkinkan penentuan jumlah perbedaan yang signifikan antara nilai data. Terus tidak ada titik nol alami. Nah, kalau interval kita bukan cuma bisa urutin tapi juga bisa mengukur jarak antar data. Misalnya suhu 30 Fahrenheit dan 40 Fahrenheit. Selisihnya jelas 10 Fahrenheit. Tapi ingat, di interval ini 0 bukan 0 mutlak. 0 derajat bukan berarti nggak ada suhu sama sekali, cuma titik di skala. Yang keempat ada tingkat rasio. Tingkat interval dengan titik awal 0 yang inherent. Perbedaan dan rasio bermakna untuk tingkat pengukuran ini. Nah, kalau rasio ini level paling lengkap selain bisa diurutkan dan dihitung selisihnya, dia punya 0 mutlak. 0 berarti benar-benar nggak ada. Kalau 0 ya artinya nggak ada penghasilan, bisa juga dibandingkan langsung. Contohnya tuh ada pendapatan bulanan dokter bedah atau jarak yang ditempuh oleh perwakilan produsen per bulan. Jadi materi terakhir adalah ringkasan karakteristik untuk tingkat pengukuran. Jadi level pengukuran itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Di situ ada nominal, urut, selang, dan perbandingan. Nah, yang pertama kita bahas itu nominal ya. Jadi nominal itu apa sih? Nominal itu adalah data yang hanya dapat diklasifikasi. Contohnya kayak nomor punggung. Lalu kita masuk ke urut ya teman-teman. Jadi urut itu data yang diberi peringkat. Contohnya apa sih ya? Kayak peringkat yang di kelas gitu. Lalu ada selang. Selang itu perbedaan yang berarti antar nilai. Jadi kayak ada suhu, terus ukuran baju gitu. Dan yang terakhir itu ada perbandingan. Jadi perbandingan itu titik bermakna dan rasio antar nilai. Contohnya kayak jumlah pasien seperti itu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri dan setelah ini bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.